Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Amalalase. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama, latar belakang. Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam menunjang penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dari berbagai jenis pajak. Pajak penghasilan atau PPh memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapat negara karena dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Salah satu jenis PP yang banyak diterapkan adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan. Pengertian PPh Pasal 21. Menurut siti resmi, pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan menurut Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 31 PJ Tahun 2009, pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Perbedaan pengertian pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk pejabat negara, pegawai negara sipil, anggota TNI atau Polri, serta pegawai yang terikat perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Lalu sedangkan pegawai tidak tetap yaitu pegawai yang hanya menerima imbalan apabila bekerja tanpa adanya ikatan kerja tanpa dengan pemberi kerja. Penghasilan yang diperoleh biasanya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan. Dasar hukum. Dasar hukum PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 168 PMK 03 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap. Perhitungan umumnya adalah yang pertama, upah harian atau mingguan satuan atau borongan. Jika jumlah upah harian tidak melebihi 450.000 per hari, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21 sepanjang tidak melebihi 4.500.000 dalam satu bulan. Jika melebihi 450.000 sehari, maka kelebihan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh, yaitu tarif progresif mulai 5% hingga 35%. Lalu yang kedua ada upah yang diterima lebih dari sebulan. Apabila pegawai tidak tetap bekerja secara berkesinambungan dan penghasilan melebihi batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka perhitungannya disamakan dengan pegawai tetap. Lalu yang ketiga ada pemotong pajak. Pemberi kerja bertanggung jawab memotong, menyetor, melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap. TER, tarif efektif rata-rata pemotong PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap. TER adalah tarif tunggal yang ditetapkan berdasarkan rata-rata tarif progresif Pasal 17 UU PPh dengan mempertimbangkan status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tujuan penggunaan TER adalah untuk mempermudah pemberi kerja dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21, terutama bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya fluktuatif. Ketentuan penggunaan TER harian bagi pegawai tidak tetap, bukan hanya harian sih sebenarnya, ada tiga. Yang pertama ada tarif Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, jika penghasilannya sampai dengan 60 juta,
maka dikenakan 5%. Lalu 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Lalu 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. Lalu 500 juta sampai 5 miliar maka dikenakan 30 juta. Sedangkan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Maka tarif pajak tarif pasal 17 acal terdapat 5, baik dari 5% sampai 35%. Lalu eh, ter untuk pegawai tetap yang kedua ada tarif efektif bulanan. Ada tiga yaitu ter A, ter B, dan ter C. Ter A itu PTKP TK0 dengan 54 juta, lalu TK1 dan K0 585 juta. Ter B, PTKP TK per 2 dan K per 1 itu 63 juta, dan TK per 3 dan K2 itu dikenakan 67,5 juta. Dan ter C, PTKP K per 3 72 juta. Lalu yang ketiga ada tarif efektif harian. Penghasilan bruto harian dengan kurang sama dengan 40 450.000, maka dikenakan tarif harian 0% dikali penghasilan harian bruto hariannya. Sedangkan penghasilan bruto harian di atas 45.000 sampai 2,5 juta dikenakan 0,5 juta dikali PH bruto harian. Contoh soal. Contoh satu, pegawai harian. Seorang pegawai tidak tetap bekerja sebagai buruh harian di sebuah perusahaan. Ia menerima upah sebesar 500.000 per hari dan bekerja selama 10 hari dalam bulan Januari 2024. Status pegawai lajang, maka dikenakan TK0. TK0 itu berarti dia dikenakan TER A. Penghasilan diketahui penghasilan harian 500.000, batas tidak kena pajak harian 450.000. Lalu kelebihan yang dikenai pajak yaitu 500.000 dikurangi 450.000, maka dihasilkan 50.000. Karena penghasilannya per bulan 500.000 kita kali 10 sama dengan 5 juta. Itu lebih besar dari 4.500.000. Maka pemotongan dilakukan dengan menggunakan TER. Misalkan sesuai tabel TER untuk TK0 adalah 0,5% kurang 2,5%, tergantung lapisan. Untuk penghasilan 5 juta, TER sama dengan 0,5%. Maka pajak terutangnya sama dengan 5 juta dikali 0,5% sama dengan 25.000. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan adalah 25.000. Lalu contoh yang kedua, pegawai lepas atau honorium. Seorang tenaga lepas atau freelancer yang menerima honorium 2 juta untuk satu kali pekerjaan. Dia tidak memiliki pekerjaan lain dalam bulan tersebut. Lalu jawabannya, karena penghasilan hanya satu kali dan tidak berkesinambungan, maka pemotongan pajak dilakukan menggunakan TER final. Misalnya TER untuk TK sebesar 2,5%. PPh 21 terutang sama dengan 2 juta dikali 2,5% sama dengan 50.000. Dengan demikian, perusahaan membayar honor bersih sebesar 1,95 juta 1.950.000 setelah dipotong pajak 50.000. Kendala pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, ada kendala administratif. Pemberi kerja sering tidak melakukan pencatatan yang jelas terhadap jam kerja atau hasil kerja pegawai tidak tetap. Lalu kurangnya sistem pengajian yang transparan membuat perhitungan pajak sulit untuk dilakukan. Lalu yang kedua ada kendala pemahaman hukum. Banyak pemberi kerja maupun pegawai tidak tetap yang belum memahami aturan perpajakan. Masih ada anggapan bahwa pegawai tidak tetap tidak wajib dikenai pajak karena sifat pekerjaan tidak permanen. Lalu yang ketiga ada kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak pemberi kerja dalam memotong dan menyetor pajak masih rendah. Lalu adanya kurangnya pengawasan membuat praktik penghindaran pajak mudah terjadi. Misalnya dengan menyamarkan pegawai tetap menjadi pegawai tidak tetap. Itulah kendala dalam pemotongan PPh pasal 21.
Kesimpulan, pemotongan PP Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap merupakan kewajiban pemberi kerja sebagai pemotong pajak sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Dengan dasar hukum UU PPh yang terakhir diubah dengan UU HPP 2021 serta peraturan pelaksana seperti PMK 168, PMK 03 tahun 2023 dengan Per 16 PJ tahun 2016. Mekanisme pemotongan dapat dilakukan dengan tarif progresif maupun TER atau tarif efektif rata-rata. Namun dalam praktiknya masih ditemui kendala seperti kurangnya pemahaman hukum, lemahnya administrasi, dan rendahnya kepatuhan, sehingga dibutuhkan peran aktif pemerintah, pemberi kerja, dan pegawai untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan perpajakan. Sekian dari saya. Terima kasih.